Oke, teman-teman, kita lanjutkan. Nah, di sebelumnya itu kita membahas tentang what, apa yang perlu desain dalam organisasi. Nah, ada framework yang menjawab bagaimana cara mendesainnya ataupun how. Nah, ini akan kita jawab dengan framework 5 milestone organization framework. Di mana desain organisasi itu teman-teman pasti udah tahu kompleks dan pekerjaannya menentang karena membutuhkan proses, karena emang adanya perubahan yang kita tidak pernah tahu ya teman-teman, bisa jadi dari luar, bisa jadi dari internal, dan bisa jadi karena kita mengubah strategi. Nah, 5 milestone organization ini untuk mengetahui ataupun memahami kondisi saat ini dan untuk mengetahui kemampuan diperlukan apa untuk menjalankan strategi yang sudah dibuat. Nah, ini framework ini digunakan untuk menjawab pertanyaan how ataupun bagaimana mendesain organisasi. Oke. Nah, ini adalah bentuk frameworknya, di mana di sini adalah ada tahapan-tahapan ya teman-teman. Tahapan-tahapan di sini ada pertama business case dan discovery, ada strategic grouping, integration, talent dan leadership, serta yang terakhir adalah transition. Nah, agak sulit memang kalau seandainya teman-teman membaca melalui slide ini, karena apa? Pakai bahasa Inggris. Tapi tenang, saya sudah menyiapkan untuk menjelaskan pakai bahasa Indonesia satu persatu. Oke, yang pertama business case ataupun masalah dalam bisnis dan penemuannya. Jadi tahapan pertama ketika teman-teman mau mengubah desain organisasi ataupun bagaimana mengubah desain organisasi, teman-teman harus mengetahui terlebih dahulu masalah yang terjadi dalam bisnisnya ataupun menemukan masalah apa yang perlu diselesaikan, yang kita sedang coba selesaikan. Kalau seandainya kita sudah mengetahui permasalahan tersebut, maka kita bisa mengetahui nih kesenjangan antara posisi sekarang dengan posisi yang diharapkan. Jadi ketika kita mendesain, otomatis saya ingin mendesain diri saya ke depannya, saya pengen jadi lebih mandiri. Otomatis kita membandingkan kesenjangan saat ini. Oh, saat ini saya belum mandiri. Misalnya kalau kemana-mana itu harus dianterin, seperti itu ya. Nah, kalau seandainya yang diharapkan kita mendesain diri kita yaitu ke depannya saya harus mandiri. Otomatis kita tahu keadaan sekarang dengan keadaan yang ingin kita tuju. Kemudian setelah kita mengetahui permasalahan, maka di tahapan kedua dan ketiga itu pengelompokan strategi dan integrasi. Ya, pengelompokan strategi dan integrasi, masalah yang terjadi dalam perusahaan itu pasti banyak, kompleks ya teman-teman. Jadi kita harus mengelompokkan strategi apa. Misalnya masalah A, strateginya A, masalah B, strateginya B. Jadi kita harus mengelompokkan strategi, menentukan pengelompokan strategi dan integrasi, maksudnya terintegrasi ataupun berkesinambungan seperti itu. Kemudian pilih struktur dasar yang mendukung strategi yang kemudian rancangan titik-titik hubungan lintas batas. Kemudian di sini Anda akan fokus pada desain dalam desain organisasi. Nah, tahapan kedua dan ketiga ini teman-teman fokus kira-kira mau mendesain organisasinya seperti apa. Karena kita udah tahu nih masalahnya apa, kemudian kita juga sudah mengelompokkan strategi yang digunakan apa. Oh, masalah A strateginya adalah ini, masalah B strateginya adalah C, misalnya seperti itu ya. Jadi fokus teman-teman, fokus mendesain kira-kira desain seperti apa yang cocok untuk permasalahan yang terjadi. Kemudian Anda akan menentukan ataupun menemukan bahwa ini adalah tempat yang melibatkan sekelompok orang dari organisasi untuk mengevaluasi pilihan dan membuat prototipe yang dapat diuji ya. Jadi teman-teman, ini akan kita ketemukan nih kira-kira orang yang tepat untuk mengevaluasi itu siapa, seperti itu. Kemudian di tahapan keempat, teman-teman sudah menemukan, tahapan pertama sudah menemukan masalah yang ingin diselesaikan. Kemudian tahapan kedua dan ketiga, teman-teman sudah mengelompokkan strateginya, kemudian mencari integrasinya. Yang keempat, teman-teman membutuhkan orang-orang hebat dalam memimpin. Kenapa? Karena penggerak itu, jadi yang melakukan ataupun menjalankan strategi yang sudah ditentukan itu adalah orang-orang di dalam organisasi. Sehingga apa? Kita butuh talent dan leadership. Jadi pemimpin itu menggerakkan orang lain ataupun memberi pengaruh kepada orang lain untuk menjalankan strategi-strategi yang sudah dibuat. Ya, jangan sampai kita udah menciptakan strategi tetapi malah nggak ada yang koordinasikan. Akhirnya apa? Strategi yang sudah kita buat itu malah prosesnya itu amburadul. Kemudian yang terakhir adalah
masa transisi. Nah, masa transisi ini ketika kita mau melakukan perubahan pasti nggak mungkin langsung berubah, tapi ada masanya. Ada masanya, misalnya antara masa belum berubah ke masa yang akan kita berubah. Contohnya, misalnya teman-teman di sini gambarnya adalah awalnya dia gersang banget, akhirnya dia jadi tumbuh hijau seperti ini. Nah, pada masa ada perpindahan seperti ini, itu adalah masa transisi ataupun perjalanannya, ataupun ya bisa dikatakan waktu antara sebelum dan sesudah terjadi. Nah, transisi ini adalah keadaan saat ini dengan keadaan masa depan. Jadi kita harus melihat masa transisi tersebut bagaimana. Nah, itu teman-teman framework terkait dengan 5 stone model. Nah, ini teman-teman, tahapan pertama adalah business case, mengetahui terlebih dahulu masalahnya. Yang kedua, strategi grouping, mengelompokkan strategi berdasarkan masalah yang sudah kita temukan. Kemudian kita integrasikan semuanya. Dan yang keempat, yaitu kita membutuhkan orang-orang hebat untuk memimpin, yaitu kita harus cari orang-orang yang berbakat, yaitu talent dan leadership. Dan yang terakhir adalah transisi ataupun masa transisi dari keadaan yang diinginkan, dari keadaan yang saat ini ke keadaan yang diinginkan. Seperti itu teman-teman. Jadi monggo dipelajari tentang pertanyaan tadi, yaitu desain organisasi itu akan terjawab melalui 2 pertanyaan. Yang pertama, what, ataupun disebut dengan apa yang perlu didesain. Yang kedua, how ataupun bagaimana melakukan desainnya. Nah, untuk STAR model itu menjawab pertanyaan what, dan 5 stone model itu akan menjawab pertanyaan how. Seperti itu teman-teman, semoga mudah dipahami. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.